tentu ada satu yang dapat kita ambil, jika segala apa yang sekiranya ini tetap berharap kepada Allah, maka pekerjaan apapun akan tetap bernilai. Dan negara ini juga dengan hadirnya panjenengan sebagai bagian yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kemudian ini sebagai bagian ibadah kita kepada Allah, maka energi positif ini bukan hanya menggema pada diri kita, tapi apapun kebaikan-kebaikan akan dapat dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini bimbingan rohani di Masjid Arif Nurul Huda, Markas Polda Jawa Timur, dengan mengangkat topik sa'i, sejarah dan maknanya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Hadratul mukhtarin wal mukhtarat dari Masjid Arif Nurul Huda yang ada di Markas Polda Jatim. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua, hingga pada kesempatan ini kita bisa menghentikan aktivitas keduniaan kita guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan mudah-mudahan di sholat zuhur ini kita bisa melengkapi qobliyah dan ba'diyah zuhur masing-masing 4 rakaat, sehingga mudah-mudahan yang joki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man hafadha ala arba'a qabla zuhri wa arba'a ba'dahu, siapa yang bisa memelihara atau menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu jasadalan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari al-Kamakal. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik kultum dengan judul sa'i, latar belakang sejarah, makna dan manfaat atau fungsinya. Hadirin, sa'i adalah merupakan dokumen sejarah dari apa yang dilakukan oleh Siti Hajar di saat beliau hanya berdua dengan bayi kecil mungilnya, yaitu Nabi Ismail. Karena beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang bernama Bakah, yang kita kenal sekarang dengan Makkah, yang saat itu hanya hamparan padang pasir yang panas dan kering. Maka di saat matahari di atas kepala, air sudah tidak ada, sampai-sampai di dalam Qomus Qisasul Anbiya, sampai ASI, air susu ibu dari Siti Hajar, sudah seakan-akan mengering. Maka di saat itu Siti Hajar melihat ada genangan air di Bukit Sofa. Berlarilah Siti Hajar di situ, namun ternyata hanya batu dan padang pasir yang kering. Menengok ke Marwah, ada genangan air, dikejarlah itu kemudian, tapi ternyata tidak ada air. Kembali menengok ke Sofa, ada genangan air, dikejarlah sampai 7 kali. Maka di tengah kepenatan dan kepayahan itu, di tengah kegontaian tubuhnya, Siti Hajar seakan-akan tak putus untuk berharap kepada Allah. Namun usaha yang dilakukan ini dijawab oleh Allah, dan Allah tidak menyia-nyiakan apa yang diikhtiarkan oleh Hajar. Maka kemudian setelah itu kembali ke tenda, mendapati rontakan Nabi Ismail. Maka dari tumitnya
yang dipukulkan, dihentakkan ke bumi, Allah menjawab dengan munculnya sumber mata air. Ketika ada pancaran air yang mengalir itu, kemudian Siti Hajar menjawab, berteriak dengan mengucapkan Zam-zam, 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 yang berarti berkumpullah, berkumpullah, yang kemudian kita kenal dengan air Zam-zam, yang setiap kali kita berangkat ke sana, apakah umroh atau haji, ini yang diharapkan oleh tamu-tamu yang tabarukan hadir dan datang ke rumah kita. Sekarang apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena apa yang dilakukan oleh Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ini menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi orang yang mau berangkat umroh maupun haji. Jikalau sa'i ini ditinggalkan, maka sudah pasti umroh dan hajinya itu batal, karena sa'i adalah bagian dari rukun haji maupun rukun umroh. Karena rukun ini tidak bisa ditinggalkan oleh orang yang berangkat. Karena apa? Walaupun tubuh tergolek tidak berdaya, maka sa'i tetap dilakukan. Apakah dengan didorong oleh orang lain atau apakah dinaikkan kendaraan, tapi sa'i tetap harus dilakukan. Hadirin, apa yang dapat kita ambil dari sa'i itu? Maka kalau kemudian kita lihat di dalam kitab Mu'jam Al-Ma'asirah, ada 3 makna sa'i. Yang pertama, sa'yun, itu dari kata sa'a, yas'a, sa'yun, sa'yan adalah bentuk masdar dari kata sa'a, yang berarti berusaha atau berlari. Makna yang kedua adalah sinnu sa'ya wal amal, adalah usia yang mencapai kedewasaan, yang di situ mampu untuk bekerja, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sudah sampai ke usia dewasa yang sekiranya bisa diajak untuk bekerja, qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku. Makna yang ketiga adalah adun au ghasyun alal arjal, adalah berlari atau berjalan dengan kaki, sebagaimana dalam ayat summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian mereka mendatangi panggilan itu datang dengan berlari. Hadirin, secara fikih sa'i adalah bagian dari manasik haji maupun umroh yang merupakan perjalanan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, yang di situ mau tidak mau dilakukan. Lantas apa yang dapat kita ambil berkaitan dengan sa'i itu? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, seakan-akan Siti Hajar ini adalah mengejar bayang-bayang yang kosong, karena genangan yang nampak di Bukit Safa dan genangan yang nampak di Bukit Marwah adalah sesuatu yang fata morgana. Apa itu fata morgana? Tipuan-tipuan dunia ini yang seakan-akan itu nyata. Sama persis kita sekarang ada di Jalan Ahmad Yani, dari kejauhan saat matahari di atas kepala kita, kita melihat seakan-akan aspal yang di kejauhan adalah sebuah genangan air. Tapi begitu kita datangi, ternyata itu hanya aspal yang panas dan kering. Begitu pula seakan-akan bahwa yang dikejar oleh Hajar adalah air, tapi ternyata itu hanya batu dan pasir. Maka sungguh jikalau kita kemudian saat kita bekerja seakan-akan bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah sia-sia, tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan, bagian apa yang kita kerjakan adalah bagian dari fitrah kita untuk bekerja. Apalagi kemudian pekerjaan apapun, walaupun seakan-akan ini tidak ada maknanya, tapi pekerjaan ini kemudian kita niati sebagai bagian dari fitrah hidup kita, bagian dari ibadah kita, maka sungguh
apapun pekerjaan yang kita lakukan akan tetap dinilai dan bernilai di hadapan Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata sa'i di sini di dalam Al-Isra ini, wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan keselamatan di akhirat, wa sa'alaha, maka berusahalah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat itu, sa'yaha, dengan usaha yang sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia tetap yakin bahwa apapun yang kita lakukan tetap Allah perhitungkan, faulaika, maka mereka itulah kana sa'yuhum, akan mendapatkan usaha atau usahanya akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagi orang-orang yang mengira bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat terbaik, tapi sesungguhnya perbuatan yang dianggap terbaik itu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, alladzi dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia ini, wahum yahsabuna annahum, dan mereka mengira bahwa mereka yuhsinuna sun'a, sudah berbuat yang terbaik. Maka tentu ada satu yang dapat kita ambil, jika segala apa yang sekiranya ini tetap berharap kepada Allah, maka pekerjaan apapun akan tetap bernilai. Dan negara ini juga dengan hadirnya panjenengan sebagai bagian yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kemudian ini sebagai bagian ibadah kita kepada Allah, maka energi positif ini bukan hanya menggema pada diri kita, tapi apapun kebaikan-kebaikan akan dapat dirasakan orang. Dan kemudian kita telah meninggal, maka anak turun kita yang akan mendapatkan amal kebajikan yang kita lakukan. Maka ini derap langkah kita tetap bagian dari ibadah kepada Allah, adalah bagian dari sa'i. Dan sa'i ini pasti jatuh sesudah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu adalah gerak berputar, gerak kehidupan. Karena kehidupan ini akan menghasilkan hasil yang maksimal jika ada upaya, ada usaha, ada keras, ada ikhtiar, ada pencarian dari apa yang perlu kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu kesimpulan bahwa makna apa yang dapat kita ambil dari perjalanan sa'i adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan balasan yang terbaik terhadap apa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, hingga apapun yang kita lakukan cepat atau lambat ketika kita meninggalkan dunia ini, maka mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan, kebaikan zahiran wa batinan buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita, buat keturunan kita, dan buat keluarga kita, sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini, ya Allah, meninggalkan apapun yang kami lakukan, dan pasti ya Allah kami akan mempertanggungjawabkan apapun yang kami lakukan. Karena itulah ya Allah, anugerahkan hidayah buat kami semua untuk mampu mengetahui yang baik adalah baik, sehingga dengan kebaikan itu kami akan berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya, dan tunjukkanlah ya Allah yang buruk adalah buruk, sehingga dengan keburukan itu kami mampu menghindarkan dalam kehidupan kami. Karena itulah ya Allah, bimbinglah langkah kami, detakkan jantung kami, desahkan setiap nafas kami sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'aana, Rabbana sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Demikian liputan bimbingan rohani ini, dan diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.